Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Jaya Prasetya. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran program studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Yang pertama, deskripsi mata kuliah di bidang desain interior yaitu gambar kerja interior. Kode mata kuliahnya adalah DI 141227, sedangkan memiliki SKS 4 semester 2. Status mata kuliah ini mata kuliah wajib. Terus mata kuliah prasyaratnya itu tidak ada. Nah, mata kuliah gambar kerja interior ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang standar gambar kerja dasar interior dengan cara konvensional non-komputer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami standar gambar kerja interior sederhana, membuat gambar kerja interior sederhana, dan mempresentasikan kepada pemilik proyek mata kuliah pemilik proyek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tahap lanjutan dari mata kuliah sebelumnya tentang dasar gambar teknik. Nah, kenapa tidak dimasukkan mata kuliah prasyarat? Karena harus memiliki dasar tapi tidak harus mengikat ya. Jadi memang sama di sini mata kuliah memang sama untuk alur dari gambar kerja dan gambar teknik, tapi di sini berbeda lebih ke terapannya. 3. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 10 butir. Yang pertama, mahasiswa pada mata kuliah gambar kerja interior ini mampu memahami gambar teknik yang benar dan bagus. Yang kedua, mahasiswa pada mata kuliah gambar kerja interior ini mampu membuat gambar kerja dan diberi warna dengan benar dan bagus. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat detail gambar kerja dengan benar dan bagus. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan hasil gambar kerja suatu proyek dengan baik. Yang kelima, mahasiswa memahami standarisasi gambar teknik dengan mengerjakan latihan dengan benar. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan membuat gambar kerja berupa denah dan potongan dari suatu proyek sederhana dengan benar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan membuat gambar kerja berupa rencana lantai, dinding, dan plafon dari suatu proyek sederhana dengan benar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan membuat gambar kerja berupa detail konstruksi maupun detail furniture interior dari suatu proyek sederhana dengan benar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi materi yang telah disampaikan dengan benar. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu membuat dan mempresentasikan gambar kerja sederhana suatu proyek dengan benar. Baik, yang selanjutnya materi perkuliahan itu ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi yang pertama itu menggambar denah sederhana di pertemuan pertama. Yang kedua itu mewarnai denah. Yang ketiga menggambar rencana dinding. Yang keempat menggambar rencana lampu. Yang di pertemuan kelima menggambar rencana plafon. Yang pertemuan keenam menggambar existing. Itu kita melakukan studi lapangan di museum. Jadi kita melihat bagaimana existing yang ada, lalu kita gambar di satu gambar kerja. Yang ketujuh, kita membuat mood board gambar kerja. Masuk ke pertemuan ke-8, kita masuk ke UTS, ujian.
Yang setelah ujian, setelah UTS kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu detail konstruksi interior. Di pertemuan ke-10 ada detail furniture. Terus di pertemuan ke-11 detail konstruksi existing, dan pertemuan ke-12 juga. Jadi pertemuan 11 dan ke-12 itu detail konstruksi existing. Jadi yang kita sudah siapkan detail konstruksinya. Terus untuk pertemuan ke-13 dan 14 yaitu detail furniture existing, yaitu yang kita sudah sediakan furniture-nya. Setelah itu pertemuan ke-15 gambar existing kitchen set. Ya, kita sudah sediakan juga existing kitchen setnya bagaimana. Nanti mereka anak-anak tinggal menggambar. Terus pertemuan ke-16, pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Oke, masuk ke sistem pembelajaran. Yang pertama, perkuliahan ini masuk ke sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang selanjutnya mata kuliah ini bersifat luring, yaitu tatap muka, dan kita juga melakukan studi lapangan untuk beberapa pertemuan, karena tidak mungkin kalau misalnya kita hanya menggambar di ruangan tanpa melihat lapangan bagaimana existing yang sudah ada. Nah, untuk pertemuan daring kita menggunakan Zoom dengan halaman ilmu.upnjatim.ac.id. Di situ kita sudah memberikan beberapa materi yang bisa diunduh maupun bisa dilihat langsung. Terus tugas-tugas di mata kuliah ini itu menggambar gambar kerja, menggambar detail gambar kerja. Jadi kita di sini nanti akan menggambar satu gambar kerja interior dan detail-detail yang ada di gambar kerja interior tersebut. Oke, metode pembelajarannya itu project based learning dan case based learning. Jadi project based learning ini berarti kita membuat satu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan secara bersama-sama atau menggunakan istilahnya project atau suatu existing yang benar atau yang benar-benar ada atau real ya. Sedangkan untuk case based learning itu kita akan memberikan satu contoh materi atau existing yang akan kalian akan berikan pemecahan masalahnya melalui gambar kerja interior ini. Selanjutnya ada interaksi dosen dengan mahasiswa, yaitu yang pertama tatap muka, itu secara luring di kelas. Setelah itu mungkin ada Zoom dan kita melakukan studi lapangan. Nah, untuk komunikasi di luar itu kita menggunakan WhatsApp group ya. Di sana kita bisa koordinasi, bisa melakukan diskusi, terus mengirim gambar atau pertanyaan yang belum terjawab pada saat kita melakukan tatap muka. Terus interaksi juga dilakukan di laman e-learning, yaitu kita memasukkan semua database perkuliahan di dalam ilmu.upnjatim.ac.id. Di sana ada poin-poin atau halaman situs yang menyediakan 14 pertemuan atau bisa diakses dosen maupun mahasiswa. Jadi materi yang ada bisa di-upload di sana dan di-download oleh mahasiswa untuk dipelajari di rumah maupun di tempat yang lain.
Oke, itu tadi merupakan deskripsi penjelasan mata kuliahnya. Berikut saya akan lampirkan rekaman proses pembelajaran di mata kuliah gambar kerja interior. Pagi ini kita akan masuk di pertemuan keempat di mata kuliah gambar kerja interior. Program studi di sertifikatnya materinya kali ini adalah rencana tahun dan rencana langsung. Oke, yang pertama itu tujuan cahaya itu apa sih? Tujuan cahaya itu fisik pada dasarnya adalah produk cahaya. Ini adalah hasil dari penggunaan cahaya, pantulan cahaya dan pada akhirnya penerapan dan transformasi cahaya oleh sistem visual kita. Logika menyatakan bahwa jika kita ingin memiliki kendali maksimum atas lingkungan yang dirancang, kita harus akrab dengan cahaya dan belajar menggunakannya itu kita dalam menerjemahkan itu. Nah, ini kalian bisa lihat, jadi cahaya itu pertama dari pusat cahaya yang bisa ada kalau yang langsung ada cahaya yang langsung menuju ke mata kita, sedangkan ada cahaya yang terpantul dan langsung menuju ke mata. Ada dua, ada tiga arah cahaya. Oke, selain hidup dan mati, ini ada tiga aspek cahaya, yaitu cahaya cahaya dapat dikontrol ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa dipertimbangkan. Untuk memanfaatkan cahaya secara maksimal, kita harus menentukan apa yang dapat kita kendalikan tentang cahaya kita. Ada beberapa properti yang harus ditangani untuk membuat keputusan pencahayaan. Dengan baik, setiap potongan cahaya yang ditambahkan ke lingkungan harus dipertimbangkan dalam tiga sifat dasar cahaya, yaitu intensitas, warna, dan tekstur. Nah, dari intensitas itu ada terang dan gelap. Dari warna itu ada hangat dan sejuk. Sedangkan untuk tekstur cahaya itu ada terang hangat dan difusi. Sampai sini paham? Ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Oke. Nah, ini yang tadi, ini ada terang dan di sini ada gelap. Nah, ini warna cahayanya ini lebih warm, ini lebih dingin ya. Terus next. Nah, ini cahayanya lebih general dan ini lebih soft. Nah, ini adalah spektrum cahaya yang bisa kita lihat. Jadi spektrum cahaya yang bisa kita lihat di area sini. Sedangkan untuk di luar area ini itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi cahaya yang bisa kita lihat itu ada warna-warna itu ya. Nah, ini untuk temperatur warna dari dingin ke hangat. Jadi ada dingin itu dari 6.000 Kelvin, sedangkan yang hangat itu ada 2.000. Yes. Nah, ini ada jenis lampu elektronik yang kita sering jumpai di sekitar kita ya. Jadi ada ini LED, L, T sampai dengan smart lamp. Ada yang belum pernah melihat lampu-lampu ini kan? Sudah ya. Oke. Next. Nah, ini terus beberapa lampu
kita jumpai kehidupan kita. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan pengaturan pencahayaan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Belum ada. Oke. Next. Nah, meletakkan cahaya. Jadi meletakkan cahaya itu gimana sih? Jadi kalau misalnya kita punya satu ruangan seperti ini, bagaimana cara kita meletakkan cahaya? Nah, ini ada satu lampu general yang ini kita bisa lihat ini apa ya, kabelnya ya. Jadi ini saya sebut Pak Eko karena dia cuma membuat satu cahaya general aja ya. Tapi apakah bisa general seperti itu? Nah, jadi kita harusnya lebih berhati di mana letak-letak lampu yang tidak satu tempat seperti itu. Nah, kita bisa pakai beberapa lampu seperti ini. Jadi ada lampu dekoratif, terus kita bisa taruh lampunya di tempat tidur, terus di tempat meja make up sama tempat-tempat lain yang mungkin bisa lebih estetik lagi nanti ya. Next. Nah, ini kendalanya. Oke. Nah, konsep pencahayaan ini seperti apa sih? Ada yang tahu? Kita next. Oke, jadi konsep cahaya itu bagaimana kita yang tadi kita bikin cahayanya lebih menyebar atau lebih fokus. Ya. Jadi kalau misalnya 4 titik dengan 4 titik berjejer dengan 4 titik yang seperti di atas itu akan berbeda. Ini meletakkan cahayanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Jadi mungkin sampai penjelasan ini ada pertanyaan dari kalian? Ada. Silakan. Silakan. Duduk berdiri dan. Baik Pak, nama saya Rosi Daranda Biasa. Saya ingin bertanya mengenai kepada gimana itu perbedaannya apa ya Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan Mas Eka. Jadi kita bisa lihat di sini itu tempat titik lampunya itu berbeda. Ya, kalau di sini dia penataannya seperti ini, sedangkan yang di bawah itu berjejer seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, dia akan lebih general, lampunya akan lebih tersebar. Ya, sedangkan kalau kita lihat kita tempelkan maksudnya arah dengan jarak dengan tempo itu lebih dekat, dia akan seperti ini. Jadi dia lebih spot dan bisa membuat satu suasana yang berbeda. Jadi misalnya seperti ini, itu pasti suasana yang berbeda, lebih itu lebih general, lebih terang, lebih umum. Dan ini lebih istilahnya fokus dan lebih private ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan dari penjelasan, saya akan memberikan latihan pada kali ini. Jadi kita akan membuat rencana plafon dan rencana lampu, rencana bikin lampu ya. Jadi saya di sini punya satu denah, saya di sini punya satu denah. Nanti bagaimana denah ini kalian isi dengan lampu yang kalian rencanakan. Jadi kalau saja ini satu project yang kalian akan
mengisi ukuran dari maksimal. Oke, di sini ada ketentuan tugas saya. Jadi yang pertama itu ada lembar pertama tugas kalian itu menggunakan kertas A3. Jadi kalian diminta untuk menggambar rencana plafon, yakni gambar denah keseluruhan tanpa furniture, ya, dengan ukuran bangunan. Yang kedua, pada lembar kertas kedua itu menggunakan kertas kalkel, ya, atau kertas itu. Jadi menggambar hanya pola rangka saja dan dinding existingnya. Ya. Sedangkan yang ketiga, pada lembar ketiga itu di lembar berikutnya itu ada menggunakan kertas A3. Kalian diminta menggambar rencana plafon, yakni gambar denah keseluruhan dengan furniture, dengan menggunakan furniture dan ukuran bangunan, dan menambahkan arah pendar cahaya ke depan. Jadi nanti kalian bisa gambar warna untuk pendar cahaya. Dan yang keempat itu menggunakan kertas kalkel, menggambar titik lampu, terus dana kabel, saklar dan lokasi lampu yang dipakai. Terus ini ada ketentuan penyajiannya. Jadi yang pertama, dengan ketentuan itu berskala 1/25. Jadi gambar denah hitam putih dengan kertas kalkel. Jadi menggunakan marker hitam. Dengan yang kedua, denah keseluruhan dan rencana lampunya itu sama skalanya 1/25. Satu gambar denah dengan pewarnaan. Jadi menggunakan warna yang kedua. Dan satu rencana titik lampu, kabel dan saklar. Ya. Oke, kita ada pengumpulannya. Nah, tugas ini wajib diselesaikan dalam waktu 6 hari saja dan dikumpulkan pada tanggal 8 Maret 2023 secara online. Jadi kalian nanti setelah saya mengumpulkan ini, silakan dikumpulkan di tugas saya. Jadi ya, koreksi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Sudah jelas ya. Oke. Oke, terima kasih. Kalau saya sudah ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa akhiri kelasnya. Mungkin jika kalian ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp ya. Nanti kita akan punya grup ya, jadi silakan disampaikan ke grup tersebut biar kita bisa selesaikan soal. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di siang hari ini. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.